Jangan bayangkan dulu Dedi Mulyadi pernah berpikir menjadi seorang gubernur. Kehidupan keluarga Dedi sangat sederhana. Ikan asin menjadi lauk yang sangat istimewa baginya, itu pun hanya bisa dinikmati pada awal bulan setelah ayahnya gajian. Dedi kecil juga sering diajak ibunya mencari belalang di malam hari untuk dijadikan lauk. Ia harus berjuang sendiri untuk mendapatkan sehelai baju lebaran. Dedi menjadi kuli pikul batu bata dengan upah 1 perak untuk 1 buah batu bata. Dedi kecil tidak mau membuang waktunya hanya untuk bermain. Di saat anak-anak seusianya bermain sepulang sekolah, Dedi sibuk mengumpulkan kayu bakar di pinggir hutan. Dedi hidup serba pas-pasan, ia hanya bisa makan mie instan yang dibelinya dari warung Indomie milik orang Kuningan yang buka di depan sekretariat. Ia bahkan seringkali mengutang di warung tersebut selama seminggu saat tidak memiliki uang sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Semoga kalian semua sehat dan selalu dimudahkan semua urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebagai seorang pejabat publik, Dedi Mulyadi piawai dalam memanfaatkan media sosial yang membuat namanya semakin populer. Bahkan, Indonesia Indikator menobatkan Dedi Mulyadi ke dalam 10 tokoh politik Indonesia paling berpengaruh di media sosial. Ia kerap mengunggah aktivitasnya di media sosial mulai beberapa tahun lalu dan berhasil mendapat sorotan publik karena keikhlasannya membantu masyarakat yang kurang mampu, namun tetap semangat berjuang mencari rezeki. Jangan bayangkan dulu Dedi Mulyadi pernah berpikir menjadi seorang gubernur. Pria yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM, bahkan ia mendapat julukan dari masyarakat Jawa Barat dengan sebutan Bapak Aing ini. Lahir dari keluarga sederhana di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 11 April 1971. Dedi adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Kehidupan keluarga Dedi sangat sederhana. Ia sempat mengalami kehidupan yang begitu sulit ketika dirinya menjalani masa kecil hingga remaja. Mereka seringkali hanya mampu makan nasi yang dicampur garam dan bawang. Ikan asin menjadi lauk yang sangat istimewa baginya, itu pun hanya bisa dinikmati pada awal bulan setelah ayahnya gajian. Ayah Dedi, Ahmad Suryana, adalah purnawirawan tentara dengan pangkat terakhir prajurit kader. Sang ayah hanya bisa mengabdi di kemiliteran sampai usia 28 tahun saja, karena jatuh sakit. Suryana kemudian bekerja menjadi buruh di perkebunan, itu pun tidak lama kemudian berhenti, karena Suryana tidak sependapat dengan teman-teman kerjanya yang mengajak bersekongkol untuk menjual pupuk secara ilegal. Dari sini penghasilan pun mandek. Sejak saat itu, Ibu Dedi, Karsiti, terpaksa mengambil alih tanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga untuk memastikan dapur keluarga tetap berasap. Karsiti banting tulang supaya ke-9 anaknya tetap makan, mulai dari kuli tandur, sampai nyangkul di sawah milik tetangga pun dikerjakan, yang penting bisa membeli beras. Dedi kecil juga sering diajak ibunya mencari belalang di malam hari untuk dijadikan lauk. Ketika tiba momen Ramadan, Dedi jarang sekali mau bangun sahur. Alasannya adalah, karena Dedi tidak mau mengambil jatah makan kakak-kakaknya yang sudah sedikit. Ia memilih pura-pura tidur ketika ibu dan salah satu kakaknya membangunkan sahur. Setelah semua saudaranya selesai sahur, Dedi baru minum air putih, kemudian mandi dan sholat subuh. Lazimnya ketika hari Lebaran tiba, orang tua akan membelikan baju baru untuk anak-anaknya. Tetapi berbeda dengan Dedi, ia harus berjuang sendiri untuk mendapatkan sehelai baju Lebaran. Dedi menjadi kuli pikul batu bata dengan upah 1 perak untuk 1 buah batu bata. Saat itu, ia hanya kuat membawa 10 buah batu bata dan harus dipikul sejauh kurang lebih 5 km. Dari upah itu ia kumpulkan untuk membeli baju Lebaran. Suatu hari ketika teman-temannya tengah jajan es mambo, Dedi hanya bisa melihat, meski dalam hatinya sangat ingin makan es mambo seperti teman-temannya. Ia kemudian menemui Mang Rozak, si pembuat es mambo.
Karena tidak punya uang untuk membeli es yang diinginkan, Dedi kecil harus menjual 1 termos es terlebih dulu. Ia mendapat upah 5 es jika mampu menjual 50 buah es mambo. Dengan tekad dan semangat, Dedi pun keliling kampung membawa termos menjual es mambo. Tetapi setelah semua jualannya laku, Dedi merasa sayang jika 5 buah es yang didapat sebagai upah itu harus dimakan, maka ia pun menjual sisa es tersebut. Ia lebih senang mendapat uang yang kemudian bisa ditabung, atau setidaknya bisa diberikan kepada ibunya untuk tambahan belanja dapur. Dedi kecil tidak mau membuang waktunya hanya untuk bermain. Di saat anak-anak seusianya bermain sepulang sekolah, Dedi sibuk mengumpulkan kayu bakar di pinggir hutan. Kayu bakar dikumpulkan sedikit demi sedikit kemudian dijual ke para tetangga jika sudah cukup terkumpul. Dedi sadar dengan keadaan keluarganya, sehingga dirinya tidak pernah mengeluh dan merengek apapun kepada siapapun. Namun saat itu, Dedi sampai merengek kepada ayahnya untuk dibelikan 2 ekor domba untuk digembala. Namun meski begitu, ayahnya tetap tidak bisa mengabulkan permintaan anak bungsunya tersebut, karena memang tidak punya uang untuk membeli domba. Ibunya yang saat itu mendengar rengekan Dedi kemudian menjawab, jika masih ada cincin yang bisa dijual. Cincin itu kemudian dijual seharga Rp7.500, lalu dibelikan 2 ekor domba, jantan dan betina. Setiap hari, Dedi dibantu Kang Ade, yakni kakak nomor 2-nya, untuk menggembala domba. Sang ibu membantu menyabit rumput. Domba yang ia urus kemudian beranak 2 ekor hingga lama-lama ia memiliki 40 ekor domba. Domba-domba inilah yang membantu uang sekolah Dedi dan kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan, jika ada saudara yang akan hajatan atau keperluan lain, hasil dari domba Dedi inilah yang jadi asal bantuan. Dedi kecil menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tidak mau membuang waktu, karena ia sadar dengan keadaan dan siapa dirinya hingga saat dirinya remaja. Memasuki usia SMA, Dedi sudah punya pekerjaan sambilan, yaitu menjadi tukang ojek di kampungnya. Dari situ dia bisa mengumpulkan Rp2.000 per hari sebagai tambahan uang biaya sekolah. Usai tamat SMA, Dedi bercita-cita menjadi tentara seperti ayahnya dan mencoba mengikuti tes masuk akademi militer. Sayangnya upaya itu kandas. Berat badannya yang hanya 48 kg tidak memenuhi syarat untuk pendidikan militer pada saat itu, karena syarat berat badan minimal 55 kg. Dedi kemudian mencoba masuk Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung. Namanya masuk dalam daftar calon mahasiswa yang lulus seleksi masuk kampus itu. Tetapi, karena ketiadaan dana, Dedi pun tidak mengambil kesempatan kuliah di Universitas Padjadjaran tersebut. Bagi seorang remaja yang mementingkan pendidikan, tentu ia sangat kecewa, tetapi apa boleh buat, karena keadaan tidak mungkin bisa dipaksakan. Setelah gagal melanjutkan sekolah, Dedi memutuskan ikut sang kakak ke Purwakarta. Ia hanya membawa 5 helai pakaian saat pindah ke Purwakarta. Di sana, Dedi dan kakaknya tinggal di rumah kontrakan yang kondisinya nyaris roboh. Di situ juga hanya ada 1 kasur. Dedi pun terpaksa harus tidur di lantai beralaskan kain sobek dan tanpa bantal selama setahun. Ketika ia susah tidur karena kondisi tersebut, Dedi lebih memilih menegakkan sholat malam dan husuk berdoa. Kakaknya bekerja sebagai penjaga genset dengan penghasilan Rp100.000 per bulan sisa potongan ban. Tidak berapa lama, Dedi nekat melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purwakarta, meskipun ia harus berpikir keras untuk biaya kuliahnya. Dedi berjualan gorengan, jualan beras, dan bekerja apa saja yang penting mendapatkan uang halal untuk biaya kuliahnya. Untuk mengirit biaya, ia biasanya kerap jalan kaki dengan teman-temannya yang bekerja sebagai karyawan sepulang kuliah di malam hari. Disinilah Dedi mulai merintis karir organisasi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Purwakarta dan kerap tinggal di sekretariat kampus. Dedi hidup serba pas-pasan, ia hanya bisa makan mie instan yang dibelinya dari warung Indomie milik orang Kuningan yang buka di depan sekretariat. Ia bahkan seringkali mengutang di warung tersebut selama seminggu saat tidak memiliki uang sama sekali. Pada hari ke-8, Dedi pun merasa malu untuk kembali mengutang. Hingga akhirnya, ia terpaksa menahan lapar selama 3 hari 3 malam tanpa makan. Dedi mengganjal perutnya dengan cukup minum air keran. Meski begitu,
ia sama sekali tidak pernah mengeluh atau menceritakan kepada teman-temannya. Saat ditanya teman-teman dekatnya sama ada sudah makan atau belum, Dedi menjawab sudah makan, padahal kenyataannya, dia sudah 3 hari 3 malam menahan lapar tanpa makan apapun. Selama kuliah, Dedi aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan ekstra kampus. Selain menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta, Dedi juga aktif dalam serikat pekerja, seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Aktivismenya inilah yang menjadi landasan kuat bagi karir politiknya di kemudian hari. Setelah berproses panjang, Kang Dedi Mulyadi pun akhirnya mulai merintis karir politik. Pada tahun 1999, Dedi terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Golkar. Di kursi Dewan, ia terkenal kritis dan pemahamannya sangat tinggi sehingga membuat anggota Dewan lainnya pusing. Meski begitu, ia juga pernah didemo 20.000 buruh. Kemampuan bernegosiasi dan berdiplomasi belakangan malah menjadikan berteman dengan para pendemonya tersebut. Kapasitas yang teruji di kursi Dewan inilah yang membuatnya dipinang menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Dengan bismillah, dia melanjutkan perjalanan ke kursi eksekutif dan menjadi pejabat termuda pada saat itu. Namun, masa jabatannya tidak berlangsung lama karena ia diangkat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2003, mendampingi Bupati Lili Hambali Hasan. 5 tahun kemudian pada Pilkada 2008, Dedi mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta dan menang. Ia kembali terpilih untuk periode kedua pada tahun 2013. Kisah panjangnya hingga di posisi ini, bagi Dedi merupakan alasan yang mendasari kebijakan yang sangat berpihak pada rakyatnya dan jor-joran membantu masyarakat miskin. Sebagai Bupati Purwakarta, Dedi dikenal dengan kebijakan yang berorientasi pada pelestarian budaya Sunda. Salah satu kebijakan yang mencolok adalah penempatan patung tokoh wayang di berbagai sudut kota. Kebijakan ini sempat menuai kontroversi, terutama dari Front Pembela Islam, FPI, yang menuduhnya melakukan perbuatan musyrik dan menganggap salam, sampurasun, yang sering ia gunakan sebagai bentuk penistaan agama. Namun, Dedi menegaskan bahwa upayanya semata-mata untuk menjaga warisan budaya Sunda. Setelah 2 periode sebagai bupati, Dedi mencoba peruntungan di level provinsi. Pada Pilkada Jawa Barat 2018 lalu, ia maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mizwar, tetapi pasangan ini gagal memenangkan pemilihan. Namun, ia tetap melanjutkan kiprahnya di politik dengan terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2019. Pada tahun 2023, Dedi keluar dari Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Gerindra. Keputusannya ini mengantarkannya ke pencalonan Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024. Dengan dukungan mayoritas, ia berhasil memenangkan Pilkada dan resmi menjabat pada tanggal 20 Februari 2025. Hingga sekarang, Dedi Mulyadi tidak pernah berubah membantu dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat bawah. Kisah hidup Dedi Mulyadi adalah contoh nyata bahwa ketekunan, kerja keras, dan dedikasi terhadap budaya dapat membawa seseorang dari kehidupan sederhana menuju puncak kepemimpinan. Dari bocah kampung dengan segala keterbatasan ekonomi hingga menjadi pemimpin yang disegani, Dedi Mulyadi membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tetapi justru ia menjadikan semua itu alasan untuk bangkit. Hidupnya adalah pengingat bahwa sekeras apapun dunia menekan, selama kita berani bermimpi dan terus melangkah, cahaya akan menemukan jalannya. Bagaimana menurut kalian tentang perjalanan masa kecil Kang Dedi Mulyadi dengan segala kesederhanaan keluarganya hingga akhirnya mampu menjadi seorang pemimpin di Jawa Barat? Tuliskan komentar pendapat kalian di bawah. Jika kamu percaya bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat kecil, silahkan klik like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak cerita hebat dari tokoh-tokoh luar biasa yang akan kita angkat di Pena Kecil Official. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.